Oke teman-teman semua, mungkin belakangan ini kita merasakan satu hal yang sama ketika menelusuri media sosial. Ada banyak sekali berita yang beredar dengan begitu mudahnya di berbagai macam platform. Dan kalau kita teliti lebih dalam lagi, di bagian komentarnya kita bisa menemukan banyak komentar dengan pendapat yang aneh. Kayak misalkan ada yang gagal paham, gampang terprovokasi, bahkan opini nggak nyambung. Yang bisa jadi itu semua berawal dari kegagalan dalam memahami informasi yang disajikan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah dengan begitu banyaknya berita yang bertebaran, bagaimana cara kita bisa selamat dari informasi atau berita palsu yang beredar? Dan bagaimana cara kita bisa memiliki opini yang benar-benar solid dan tajam terhadap sebuah situasi? Deepfake sendiri adalah sebuah media sintetis, bisa berupa video, audio, ataupun gambar yang dibuat menggunakan artificial intelligence, sehingga mampu menampilkan orang melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Si Optimum Pride! Puking inangin Optimum Pride. Nah, sekarang bayangkan apabila teknologi ini digunakan untuk menyebarkan hoaks politik, penipuan bisnis, fitnah, mungkin menyeramkan. Tapi ada cara yang sangat ampuh untuk mengatasi berbagai macam jenis informasi palsu di era digital dengan langkah-langkah sederhana ini. Langkah pertama, ketika kamu menerima informasi yang sensitif adalah stop. Berhenti sejenak, tarik nafas, dan kelola dulu emosi kamu sebelum melanjutkan. Karena seringkali ketika kita melihat sebuah berita yang memicu perasaan marah, takut, atau bahkan terlalu bersemangat, otak kita langsung bereaksi tanpa filter. Nah, di titik inilah biasanya kesalahan fatal terjadi. Kenapa penting untuk berhenti dulu? Karena ketika emosi mendominasi, kemampuan berpikir logis kita langsung menurun drastis. Otak lebih mengutamakan respon instan daripada analisis. Itulah sebabnya banyak orang terburu-buru membagikan berita yang ternyata hoaks, atau menulis komentar yang kemudian disesali. Jadi di langkah pertama ini, tugas kamu sederhana, tapi krusial. Jangan komentar, jangan share, bahkan jangan terburu-buru menyimpulkan apapun. Anggap saja informasi itu masih mentah dan belum layak diproses. Dengan begitu, kamu memberi ruang bagi logika untuk kembali bekerja. Ingat, semakin cepat kamu bereaksi, semakin besar kemungkinan kamu dikendalikan emosi, bukan fakta. Langkah kedua adalah validasi sumber informasi. Setelah kamu berhenti sejenak dan mengendalikan emosi, sekarang saatnya masuk ke tahap yang lebih rasional. Mengecek siapa sebenarnya yang menyebarkan informasi ini. Akun ini punya reputasi apa? Apakah dia benar-benar dikenal sebagai media yang kredibel? Atau justru akun anonim yang sering memancing kontroversi? Karena harus kalian ingat, di era digital sekarang, siapapun bisa bikin postingan yang terlihat meyakinkan, padahal belum tentu punya dasar fakta. Hal lain yang penting, perhatikan format penyajiannya. Banyak sekali informasi menyesatkan yang lahir karena hasil potongan, editan, atau konteks yang sengaja dihilangkan. Misalnya, video yang aslinya berdurasi 10 menit bisa dipotong jadi 10 detik yang pastinya memberi kesan berbeda. Kalau kamu tidak memvalidasi, besar kemungkinan kamu terjebak pada ilusi. Dengan membiasakan diri melakukan validasi sumber, kamu sedang melatih literasi informasi. Artinya, kamu tidak hanya menerima sesuatu mentah-mentah, tapi aktif membandingkan, menyeleksi, dan menguji kebenaran sebelum menyimpulkan. Dan percayalah, kebiasaan kecil ini bisa membuat kamu jauh lebih unggul dalam melihat realita dibanding orang lain yang sekedar reaktif. Langkah ketiga adalah menyaring opini dan fakta. Kelihatannya sederhana, tapi justru disinilah banyak orang sering terjebak. Ketika membaca berita, postingan, atau komentar, kita cenderung langsung mencampur adukan keduanya tanpa sadar. Akibatnya, opini pribadi seseorang bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak, padahal sebenarnya belum tentu. Fakta adalah informasi objektif yang bisa diuji dan diverifikasi, serta hasilnya akan konsisten meskipun diperiksa oleh siapapun. Contohnya, jumlah provinsi di Indonesia pada tahun 2025 adalah 38 provinsi. Ini bisa dicek di dokumen resmi negara dan hasilnya tidak akan berubah siapapun yang meneliti. Sedangkan opini adalah interpretasi, penilaian, atau pandangan pribadi terhadap suatu fenomena. Misalnya, pengeluaran 3 juta rupiah per bulan termasuk kaya raya. Kenapa ini opini? Karena nilai kaya raya itu relatif. Bagi sebagian orang mungkin iya, tapi bagi yang lain jelas berbeda. Ketika diuji oleh banyak orang, hasilnya akan bervariasi, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai fakta. Kenapa penting memisahkan opini dan fakta? Karena banyak informasi menyesatkan sengaja disajikan dengan cara membungkus opini seolah-olah fakta. Contohnya, sebuah postingan bisa menulis, "Dengan kebijakan
kebijakan baru, ekonomi rakyat hancur total. Pernyataan ini terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya itu opini. Faktanya mungkin hanya sebatas ada kenaikan harga 10% pada barang tertentu. Jadi, fakta memang terjadi, tapi opini yang menyertainya bisa bias, berlebihan, atau bahkan salah arah. Nah, cara praktis untuk menyaring opini dan fakta, tanyakan pada diri kamu. Apakah informasi ini bisa diuji dengan data yang sama dan hasilnya tetap konsisten? Kalau iya, itu fakta. Kalau tidak, kemungkinan besar itu opini atau interpretasi. Dengan latihan, kemampuan ini akan jadi filter alami sehingga kamu tidak mudah terbawa arus emosi orang lain, terutama di media sosial. Langkah keempat adalah menggunakan Socratic Questioning Drill, yaitu melatih diri dengan pertanyaan-pertanyaan singkat setiap kali menerima informasi. Nah, teknik ini awalnya berasal dari filosofi Yunani kuno, di mana Socrates percaya bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan dengan terus mengajukan pertanyaan yang tepat. Kenapa ini penting? Karena di era banjir informasi, banyak klaim beredar tanpa data, hanya mengandalkan emosi atau framing tertentu. Nah, dengan Socratic Questioning, kamu tidak langsung menelan informasi bulat-bulat, tapi memaksa dirimu untuk berpikir lebih dalam. Nah, ada beberapa pertanyaan dasar yang bisa kamu jadikan real. Misalkan satu, siapa yang menyampaikan informasi ini? Dan apa motivasinya? Apakah dia pakar, media kredibel, atau hanya akun anonim? Kalau motivasinya sekedar mencari sensasi atau klik pada keranjang kuning, kredibilitasnya jelas diragukan. Contoh yang kedua, apa bukti konkret yang mendukung klaim ini? Apakah ada data, riset, atau laporan resmi, atau hanya cerita dari mulut ke mulut? Contoh pertanyaan yang ketiga, apa asumsi yang diambil tanpa bukti? Misalnya, sebuah berita bisa menyatakan generasi muda malas bekerja karena main gadget. Itu asumsi. Faktanya mungkin hanya sebagian kecil sampel, bukan gambaran seluruh populasi. Ini penting untuk menguji seberapa beresikonya informasi yang kamu terima. Kalau salah, apakah hanya berdampak pada opini pribadi, atau bisa menyesatkan banyak orang? Nah, dengan membiasakan diri melakukan drill ini, kamu akan terbentuk jadi pribadi yang skeptis secara sehat. Artinya bukan selalu curiga, tapi selalu ingin tahu lebih dalam sebelum percaya dan membagikan informasi. Langkah kelima, cross-check. Ya, verifikasi klaim lewat sumber lain. Setelah kamu menahan diri, memvalidasi asal informasi, memisahkan opini dan fakta, sekarang waktunya menguji klaim itu dengan sumber lain. Prinsip dasarnya jangan percaya klaim yang cuma muncul dari satu tempat. Kenapa ini bisa jadi sangat penting? Karena banyak hoax yang tersebar hanya lewat satu akun atau potongan media. Kalau klaim itu benar dan penting, biasanya media kredibel, lembaga resmi, dan beberapa sumber independen lain juga akan menulis atau mengkonfirmasi. Paling tidak menyebutkan ada peristiwa atau pernyataan itu. Kalau setelah melalui tahapan-tahapan ini dan kamu masih tidak yakin, langkah terbaik adalah tidak menyebarkan informasi tersebut atau tidak meninggalkan komentar terhadap informasi itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa memiliki opini yang solid dan benar-benar tajam terhadap sebuah fenomena? Ini juga merupakan sebuah trik. Saya yakin kalau setiap orang di dunia ini punya role model atau tokoh yang sering mereka dengarkan pendapatnya. Nah, sebelum kamu mencari informasi pendapat dari role model kamu ini, sebisa mungkin kamu kumpulkan informasi untuk membentuk opini milik kamu sendiri dulu. Seobjektif mungkin dan mempertahankan originalitas pendapat kamu. Dan hanya setelah itu, baru kamu coba tantang opini kamu tadi dengan membandingkan opini dari role model kamu. Hal ini melatih kemampuan penalaran kritis kamu dan mencegah following blindly terhadap siapapun idola kamu. Dan begitulah video ini saya buat, semoga saja bisa membantu mengurangi ketegangan akibat maraknya hoax yang tersebar di Indonesia saat ini. Sampai bertemu di lain waktu.